ikan sakit seperti ini. Kemudian diaerasi. Kemudian kita masukkan. Cara karantina ikan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan kami Banten Koi Farm. Kami sedang di farm kebetulan nih teman-teman, di showroom. Nah, ini salah satu kolam kami ya, di antara kolam yang lain. Ini kolam 5. Itu kolam-kolam yang lain. Isinya ada yang kolam 1 tuh indukan jantan, kolam 2 indukan betina, kolam 3 hasil produksi, kolam 4 hasil produksi. Nah, kolam 5 juga ini hasil produksi. Iya. Hasil produksi kami. Kalau ini polosan nih. Ini baru dipindah dari sawah, teman-teman. Nah, kebetulan ada permintaan konten tentang cara merawat ikan sakit, cara karantina ikan sakit. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan karantina pada ikan sakit. Sebaik apapun kolam, tentu namanya makhluk hidup, walaupun kita rawat dengan baik sebagai tindakan preventif, kadang-kadang tetap tidak bisa menghindari terjadinya sakit pada ikan. Itu wajar, teman-teman. Tetapi sebetulnya sakit pada ikan itu yang dikhawatirkan kan resiko terburuk adalah mati. Nah, agar tidak sampai terjadi kematian pada ikan, kita harus rajin melihat nih, memperhatikan ikan. Ikan itu tidak, ketika sakit tidak langsung mati gitu. Ada gejala-gejala ikan sakit. Salah satu tandanya biasanya di saat yang lainnya makan seperti ini. Ada ikan yang misalnya diam, mojok istilah teman-teman. Atau dari sisi fisik yang lain tuh ciri-ciri fisiknya kelihatan. Yang umum gejala awal biasanya istilah koi itu ngurat. Urat-urat ikannya kelihatan. Nah, itu juga menandakan ikan stres. Awal ikan sakit itu diawali dengan stres dulu. Atau terjadi perubahan parameter air yang signifikan. Nah, ikannya stres baru dia terserang penyakit. Itu yang menyebabkan akhirnya ikannya sakit dan yang tidak diharapkan terjadi, misalnya mati. Agar tidak terjadi seperti itu, teman-teman harus rajin memperhatikan ikan nih. Seperti ini kan ikannya sehat semua gitu. Kalau ada yang mojok, buru-buru angkat karantina. Nah, bagaimana cara karantinanya? Yuk ikutin. Kebetulan kami ada sedang karantina beberapa ikan yang sakit. Nah, kalau ini kan ikan-ikan sehat nih, bagus gitu. Nah, ikan sakit harus segera keluar dari kolam sebelum dia menular, karena penyakit koi terutama jamur yang umumnya menyerang ikan itu sangat cepat tingkat penularannya. Satu kena biasanya dalam jangka waktu singkat, hitungan sehari 2 hari itu bisa langsung kena semua. Gitu. Nah, yang lainnya itu tipsnya rutin perawatan ya. Yuk kita lihat bagaimana cara karantina ikan sakit. Nah, ikan yang sakit kita angkat dari kolam, kemudian lakukan pemeriksaan. Ini contoh saja teman-teman nih. Lihat. Ini ikan merah-merah badannya kan. Ini gejala awal ikan sakit seperti ini. Ini biasanya terjadi gara-gara gagal adaptasi air. Nah, kalau ini ikan dari mud pond yang gagal karantina. Kelihatan ya? Nah, kita lakukan pemeriksaan. Yang dikhawatirkan jamurnya sudah kena ke insang. Kalau jamurnya sudah kena ke insang, ini sulit. Awalnya ikan stres, ngurat seperti ini, imun drop. Nah, ini mudah terkena serangan penyakit, jamur, dan lain-lain. Nah, sebelum itu terjadi, kita periksa nih
masih licin semua, tidak ada yang kasar, artinya belum terkena jamur Aeromonas ya. Yang ini juga, ini kalau seperti ini umumnya ini masih sembuh lah. Periksa seluruh badan. Kelihatan nggak? Insang sih aman ini, nggak apa-apa. Insang masih belum apa-apa. Kemudian kita siapkan tempat karantina. Ini contoh saja, tempat karantina di akuarium. Nah, sebelum dimasukkan, tempatnya itu harus disiapkan dulu. Airnya diisi air baru, kemudian diaerasi. Aerasi minimal 24 jam untuk memastikan DO2-nya terpenuhi. Setelah diaerasi, baru itu bisa dipakai untuk karantina ikan sakit. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Ini contoh ikan sakit ya, kita serok dari kolam. Setelah diperiksa, ini ngurat aja gitulah, gejala awal ikan sakit. Tapi ini kalau tidak diangkat, kena jamur nanti nih. Ini udah nguratnya udah lumayan parah. Ini Doitsu Aragoke nih, yang ini sisik. Nah, kita bilas PK dulu teman-teman, tapi jangan terlalu kental. Sebentar. Gosok-gosok, khawatir jamur sudah mengidap. Kemudian kita masukkan. Nah, sebelum dimasukkan, ini kasih garam. Garam dengan dosis 4 atau 5 ppm. Dijilat gitu garamnya sampai asin. Artinya kalau ini 4 kilo per ton air atau 5 kilo untuk sakit ya, untuk ikan sakit. Kalau untuk ikan sehat karantina biasa itu 2 ppm, 2 kilo per ton cukup. Nah, ikannya kita bilas PK biar steril. Kemudian kita masukkan. Ini garam 5 ppm. Nah, dikarenakan indikasinya ini ikan terkena jamur, maka kita kasih obat jamur. Kalau masalah obatnya apa, bebas teman-teman, yang penting obat jamur. Kalau ini kan warnanya kelihatan ya, agak biru ya airnya ya. Nah, itu obat biru istilahnya. Banyak merek-merek lain. Kemudian tambahkan antibiotik. Tambahkan antibiotik. Kita tutup. Setelah itu kita tutup. Tutup pakai ini nggak apa-apa. Tutup seperti ini. Ini antibiotiknya nih. Bebaslah antibiotiknya apa saja. Ada antibiotik khusus untuk ikan. Setelah itu nyalakan heater. Ini pakai heater. Heater 34 derajat. Nah, nanti tinggal kita tunggu nih. Kita tunggu obat dan garam itu akan membuat lendir-lendir ikan keluar. Kan sebetulnya kotorannya hanya di kulitnya saja ini. Bukan penyakit dalam gitu. Terus insang juga aman. Nanti ini akan berbusa nih, biarin aja. Jangan lakukan pergantian air. Biarkan selama 2 atau 3 hari, mungkin nanti airnya agak keruh sedikit. Nggak apa-apa. Nanti setelah 3 hari, baru lakukan pergantian air sedikit saja. Dicuci medianya ya. Tempat karantinanya harus ada filternya teman-teman. Aerasi juga harus kenceng. Aerasinya harus
harus bagus. Ikan padat nggak apa-apa. Untuk karantina sebetulnya sama saja antara karantina ikan baru datang dengan karantina ikan sakit. Bedanya kalau ikan sakit pakai heater dan dikasih obat sesuai dengan jenis penyakitnya. Tetapi intinya lakukan kontrol rutin terhadap ikan-ikan di kolam yang menunjukkan gejala-gejala ikan sakit, segera angkat dan karantina sebelum lebih parah gitu. Itu saja tips dari kami, semoga bermanfaat. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.